Di ruang rapat pemegang saham yang megah di lantai atas gedung Pusat Nusantara Group di Jakarta, ibu saya tiba-tiba bangkit berdiri dari kursi presiden direktur dan dengan suara tegas yang menggema di seluruh ruangan. Saya mendukung sepenuhnya pilihan Rina untuk hidup bersama Sinta, dan perusahaan ini akan melindungi pernikahan mereka dari segala tekanan luar. Kata-kata itu langsung membuat suasana hening membeku, semua kepala pemegang saham dan anggota keluarga menunduk, karena pengumuman itu seperti petir yang menyambar di tengah skandal yang telah lama mengancam kehormatan keluarga kami. Saya, Rina, merasakan tangan Sinta yang dingin menggenggam tangan saya lebih erat di bawah meja kayu mahoni itu. Jantung saya berdegup kencang seolah ingin keluar dari dada. Beberapa detik lalu, foto pernikahan komitmen kami yang sederhana di Bali bocor ke media sosial, dan sejak itu nama saya disebut-sebut sebagai denoda keluarga. Karena berani mencintai sesama jenis di tengah masyarakat Indonesia yang masih sangat konservatif. Tapi ibu, yang selama ini hanya diam melihat ayah dan saudara-saudara saya menekan saya untuk mengakhiri semuanya, sekarang tiba-tiba berdiri di pihak kami. Saya melihat ayah saya di ujung meja, wajahnya memerah karena marah yang tertahan, sementara kakak laki-laki saya, Budi, dan adik perempuan saya, Lila, menatap lantai marmer dengan ekspresi malu yang tidak bisa disembunyikan. Para pemegang saham tua yang selama bertahun-tahun setia pada ayah mulai berbisik-bisik, beberapa menggelengkan kepala pelan, sementara layar monitor di dinding menunjukkan saham perusahaan langsung turun 2% hanya dalam hitungan menit. Sinta menatap saya dengan mata penuh kekhawatiran tapi juga penuh tekad. Kita akan hadapi ini bersama, Rina, bisiknya begitu pelan sehingga hanya saya yang mendengar. Saya tahu saat itu bahwa pengumuman ibu ini bukan akhir dari masalah, melainkan awal dari badai yang jauh lebih besar. Wartawan sudah berkumpul di luar gedung, telepon kantor berdering tanpa henti, dan berita utama malam ini pasti akan berjudul "Anak Konglomerat Umumkan Pernikahan Sesama Jenis di Rapat Saham". Setelah rapat usai dengan suasana yang tegang dan penuh tudingan halus, kami berjalan keluar ruangan dan langsung disambut oleh kilatan kamera dari luar jendela. Saya merasa seperti sedang berjalan menuju tiang gantungan, tapi tangan Sinta di samping saya memberi kekuatan yang aneh. Malam itu di rumah besar keluarga di kawasan Pondok Indah, ayah sudah menunggu dengan wajah muram di ruang tamu. Kamu telah menghancurkan nama baik keluarga ini, Rina. Bagaimana kamu bisa tega melakukan ini setelah semua yang kami berikan padamu? Saya berdiri tegak meski kaki saya gemetar. Ayah, ini cinta saya, bukan pilihan sementara. Ibu duduk diam di sofa, tapi matanya menunjukkan dukungan yang baru saja dia umumkan di depan semua orang. Sinta memilih untuk menunggu di mobil karena tahu kehadirannya hanya akan memperburuk suasana. Percakapan malam itu berlangsung berjam-jam. Ayah mengancam akan memotong hak waris saya, kakak saya bilang teman-temannya di klub bisnis sudah mulai menjauhi keluarga, dan adik saya menangis karena takut diejek di kampus. Saya pulang ke apartemen kami di kawasan Sudirman dengan hati yang hancur, tapi Sinta memeluk saya erat dan berkata, kita punya satu sama lain, itu cukup untuk bertahan. Namun dalam hati saya tahu, besok pagi berita akan meledak di semua media, dan tekanan dari luar akan datang seperti gelombang tsunami. Pagi berikutnya, headline koran nasional sudah terpampang, skandal besar di Nusantara Group, anak direktur umumkan cinta sesama jenis. Telepon saya tidak berhenti berdering, klien perusahaan mulai membatalkan kontrak, dan email ancaman dari kelompok konservatif mulai masuk ke inbox kantor.
Saya duduk di meja kerja dengan tangan gemetar, bertanya-tanya apakah keputusan untuk tidak lagi bersembunyi ini adalah kesalahan terbesar dalam hidup saya. Sinta datang membawa kopi dan memeluk bahu saya dari belakang. Kita harus kuat, Rina. Ini ujian pertama kita. Tapi saya sudah merasakan bagaimana setiap keputusan kecil sekarang bisa menentukan apakah kami akan kehilangan segalanya atau tetap bersama. Di luar jendela apartemen, mobil-mobil wartawan sudah mulai parkir di depan gedung, dan saya tahu hari-hari mendatang akan menjadi neraka yang sesungguhnya bagi kami berdua. Pagi itu berlanjut dengan dering telepon yang tak henti-hentinya, dan saya terpaksa mematikan ponsel karena setiap panggilan membawa ancaman atau pertanyaan yang menyakitkan. Sinta duduk di sebelah saya di meja makan apartemen kami, matanya merah karena kurang tidur, tapi dia tetap tersenyum tipis untuk menenangkan saya. Kita harus bicara dengan ibu lagi, Rina. Pengumumannya kemarin membuka pintu, tapi sekarang kita perlu rencana nyata, katanya sambil menuang teh hangat. Saya mengangguk, tapi dalam hati saya tahu bahwa kembali ke rumah keluarga berarti menghadapi badai yang lebih besar. Siang harinya kami memutuskan untuk datang ke rumah besar di Pondok Indah, dan begitu mobil kami memasuki gerbang, saya sudah melihat wajah ayah yang keras di teras. "Masuklah, tapi jangan harap aku akan menerima ini dengan mudah," katanya dingin tanpa memandang Sinta. Di ruang keluarga, ibu duduk dengan tenang, tapi ayah langsung meledak, "Kamu disebut noda keluarga di seluruh Indonesia, Rina. Saham kita turun 8% pagi ini, dan 3 klien besar membatalkan kontrak karena takut dicap mendukung hal yang tidak normal ini. Kamu mau perusahaan ayahmu bangkrut karena cinta sesama jenismu?" Saya menelan ludah, tangan saya mengepal di pangkuan. "Ayah, ini bukan hanya soal saya. Ibu sudah mendukung di rapat kemarin, itu berarti perusahaan bisa bertahan dengan nilai-nilai baru." Ayah tertawa sinis, "Dukungan ibumu hanya membuat semuanya lebih buruk. Para pemegang saham sudah mengancam akan menuntut kita karena merusak reputasi perusahaan. Kamu pikir masyarakat Indonesia siap menerima ini? Mereka akan boikot produk kita, anak-anak kita di sekolah akan diejek, dan saudara-saudaramu kehilangan teman karena nama keluarga kita tercoreng." Kakak saya Budi menambahkan dengan suara pelan, "Aku sudah kehilangan 2 mitra bisnis hari ini, Rin. Mereka bilang keluarga kita tidak lagi bisa dipercaya." Adik saya Lila hanya menangis diam-diam di sudut ruangan. Sinta, yang duduk di samping saya, akhirnya angkat bicara dengan suara lembut tapi tegas, "Pak, saya mencintai Rina sepenuh hati. Kami tidak meminta warisan atau jabatan, kami hanya ingin hidup damai." Ayah menatap Sinta dengan pandangan penuh kebencian, "Kamu yang merusak putri saya. Kalau bukan karena kamu, Rina masih bisa menikah dengan laki-laki baik-baik dan meneruskan garis keturunan." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk, tapi saya langsung berdiri. "Ayah, cukup. Sinta adalah bagian dari hidup saya, dan kalau ayah memaksa saya memilih, saya pilih dia." Suasana langsung hening, ibu akhirnya berbicara, "Hari, kita harus bicara sebagai keluarga. Saya sudah memikirkan ini lama. Dukungan saya bukan main-main. Kita bisa hadapi tuntutan hukum ini bersama." Tapi ayah hanya menggelengkan kepala dan meninggalkan ruangan sambil membanting pintu. Malam itu kami pulang dengan hati yang berat, dan di jalan Sinta berkata, "Mungkin lebih baik saya mundur sementara, Rina. Biar kamu selamatkan perusahaan dan keluarga."
Saya langsung menolak keras, "Tidak, Sinta. Kalau kita mundur sekarang, kita akan kehilangan diri kita sendiri." Tapi dalam hati saya mulai ragu, karena besok pagi ada rapat darurat Dewan Direksi yang mungkin menuntut pengunduran diri saya sebagai Direktur Pemasaran. Media di luar rumah semakin banyak, dan berita televisi sudah menayangkan wawancara dengan tokoh agama yang menyebut pernikahan kami sebagai ancaman moral bangsa. Tekanan semakin berat, dan saya merasa setiap napas saya sekarang adalah pilihan antara melindungi orang yang saya cintai atau menyelamatkan masa depan keluarga yang telah membesarkan saya. Sinta memeluk saya di apartemen malam itu, tapi kami berdua tahu bahwa besok akan menjadi hari yang lebih sulit lagi. Pagi berikutnya, ruang rapat direksi di kantor pusat terasa seperti medan perang. Saya masuk dengan kepala tegak, Sinta menunggu di luar karena tidak diizinkan masuk sebagai pihak luar. Ketua Dewan langsung membuka pembicaraan, "Bu Rina, karena skandal ini, kami menerima surat tuntutan dari 5 pemegang saham mayoritas. Mereka mengklaim kepemimpinan Anda merusak citra perusahaan dan menyebabkan kerugian finansial lebih dari 20 miliar rupiah. Kami minta Anda mengundurkan diri sementara sampai masalah ini selesai." Kata-kata itu seperti palu yang menghantam dada saya. Saya menatap wajah-wajah tua di sekitar meja, beberapa di antaranya adalah teman lama ayah, dan melihat bagaimana mereka menghindari kontak mata. "Ini diskriminasi murni," jawab saya dengan suara stabil meski tangan saya dingin. "Ibu saya sudah mengumumkan dukungan resmi perusahaan. Kami bisa ubah ini menjadi peluang dengan menunjukkan nilai inklusi." Tapi Ketua Dewan hanya menggeleng, "Bu, masyarakat Indonesia belum siap. Media sudah menyebut perusahaan kita sebagai sarang penyimpangan. 2 proyek besar di Bali dibatalkan pagi ini." Rapat berlangsung 3 jam penuh dengan tuduhan halus dan angka kerugian yang terus naik. Di luar ruangan, Sinta berdiri menunggu dengan wajah pucat. Begitu saya keluar, dia langsung memeluk saya, "Mereka minta kamu mundur." Saya mengangguk lemah. Kami pulang ke apartemen dan sepanjang sore membahas strategi hukum. Pengacara kami menelepon, ada kemungkinan gugatan perdata dari kelompok konservatif yang menuntut ganti rugi moral atas nama masyarakat. Malam harinya, ayah datang ke apartemen tanpa pemberitahuan, wajahnya lelah. "Rina, mundurlah. Biarkan kakakmu ambil alih sementara. Ini demi keluarga." Saya menolak tegas, "Ayah, kalau saya mundur sekarang, itu berarti saya mengakui bahwa cinta saya adalah kesalahan. Saya tidak bisa." Ayah pergi dengan marah, dan Sinta menangis pelan di kamar. "Mungkin aku yang harus pergi dari Jakarta, Rina. Biar kamu selamatkan semuanya." Saya memeluknya erat, "Tidak, Sinta. Kita lawan bersama atau kita kalah bersama." Tapi besok pagi, berita baru muncul. Direksi Nusantara Group desak pengunduran diri anak pemilik karena skandal lesbian. Tekanan media semakin gila, paparai mengikuti mobil kami kemana-mana, dan akun media sosial perusahaan dibanjiri komentar kebencian. Saya merasa seperti sedang tenggelam, tapi setiap kali melihat Sinta, saya tahu bahwa menyerah bukan pilihan. Rapat dengan pengacara sore itu membahas kemungkinan gugatan balik atas diskriminasi, tapi biayanya sangat besar dan bisa menghabiskan dana cadangan perusahaan. Di tengah semua kekacauan ini, saya mulai bertanya-tanya apakah keberanian saya akan menghancurkan masa depan orang-orang yang saya sayangi atau justru membawa perubahan yang lebih baik.
Hubungan kami mulai retak di bawah tekanan yang tak henti. Sinta ingin kami keluar ke publik lebih agresi, memberikan wawancara bersama untuk membelah kami, sementara saya lebih memilih diam dan fokus menyelamatkan perusahaan. Kamu selalu ingin melindungi keluarga dulu, Rina. Bagaimana dengan kita? Bentak Sinta suatu malam di apartemen setelah kami pulang dari pertemuan dengan pengacara. Saya balas dengan suara tinggi, kamu tidak mengerti, Sinta. Kalau perusahaan bangkrut, ayah saya bisa kena serangan jantung. Ibu sudah berjuang di rapat demi kita, aku tidak bisa biarkan semuanya hancur begitu saja. Kami tidur membelakangi satu sama lain malam itu, dan pagi harinya suasana masih dingin. Di kantor, Dewan Direksi mengadakan outing rahasia dan hasilnya meminta saya cuti tanpa gaji selama 3 bulan. Berita itu langsung bocor, dan headline pagi menulis anak konglomerat diberhentikan sementara karena skandal cinta sesama jenis. Sinta datang ke kantor membawa makan siang, tapi kami bertengkar lagi di ruang kerja saya yang sudah kosong. Kalau kamu terus diam, mereka akan menang, Rina. Kita harus lawan di pengadilan dan di media. Saya menangis karena lelah, aku takut kehilangan kamu kalau kita terus bertengkar seperti ini. Sinta memeluk saya lama, aku juga takut, tapi diam hanya membuat kita mati perlahan. Malam harinya, kami mencoba berdamai dengan makan malam romantis di rumah, tapi telepon dari kakak saya datang. Rina, ayah masuk rumah sakit karena tekanan darah tinggi. Dia bilang ini karena kamu. Saya langsung panik dan pergi ke rumah sakit sendirian. Sinta mengerti bahwa kehadirannya hanya akan memperburuk keadaan. Di sana, ayah menatap saya lemah dari tempat tidur, pulanglah ke jalan yang benar, nak. Demi ayah. Saya keluar ruangan dengan air mata mengalir, dan di parkiran Sinta sudah menunggu dengan mobil. Kami pulang dalam diam, tapi ketegangan di antara kami semakin tebal. Pagi berikutnya, surat tuntutan resmi dari kelompok masyarakat tiba di apartemen, menuntut kami membayar ganti rugi 2 miliar rupiah karena merusak moral generasi muda. Sinta membaca surat itu dan berkata pelan, kita harus jawab ini dengan keberanian, Rina. Atau kita biarkan mereka hancurkan kita pelan-pelan. Saya memeluknya, tapi dalam hati saya masih ragu apakah mempertahankan cinta ini layak dengan harga yang semakin mahal setiap hari. Krisis mencapai puncak ketika mobil kami dikejar paparai di jalan tol Jakarta. Sinta yang mengemudi panik dan mobil kami menabrak pembatas jalan ringan, menyebabkan saya mengalami luka ringan di kepala dan Sinta memar di lengan. Di rumah sakit, keluarga saya datang tapi menolak melihat Sinta yang menunggu di luar ruangan. Ibu masuk sendirian, memegang tangan saya, kamu harus istirahat dulu, nak. Biarkan perusahaan ayahmu pulih. Tapi Sinta menolak pergi, dan malam itu kami bertengkar lagi di kamar rawat inap, mereka bahkan tidak mau mengakui aku sebagai pasanganmu, Rina. Sidang pertama di pengadilan esok harinya berjalan buruk, hakim tampak bias dan menunda keputusan sambil meminta bukti tambahan. Di luar gedung pengadilan, demonstran konservatif meneriakkan slogan-slogan kebencian, dan media merekam semuanya. Saya merasa seperti sedang kehilangan kendali atas hidup sendiri. Malam setelah sidang, di apartemen, Sinta berkata dengan suara bergetar, mungkin kita harus pisah sementara, Rina. Biar kamu kembali ke keluarga dan selamatkan perusahaan. Saya langsung menangis, kalau kamu pergi, aku tidak punya apa-apa lagi. Tapi tekanan terus datang, ayah mengancam akan mengubah surat wasiat,
dan klien terakhir yang tersisa membatalkan kontrak besar. Saya duduk di lantai apartemen dengan tangan menutup wajah, merasa bahwa setiap pilihan yang saya ambil sekarang adalah pilihan antara hidup dan mati bagi masa depan kami berdua. Akhirnya di sidang penutupan, setelah berbulan-bulan perjuangan, hakim memutuskan bahwa gugatan diskriminasi kami diterima sebagian dan perusahaan tidak boleh memaksa saya mundur karena orientasi seksual. Tapi kerugian finansial sudah terlanjur besar, dan ayah akhirnya setuju untuk mendukung kami secara diam-diam meski masih sulit menerima secara terbuka. Saya dan Sinta berdiri di depan gedung pengadilan sambil bergandengan tangan, dikelilingi kilatan kamera, dan untuk pertama kalinya saya merasa bahwa keberanian kami membuahkan hasil. Ibu tersenyum bangga dari kejauhan, sementara ayah hanya mengangguk pelan sebelum pergi. Kami pulang ke apartemen dengan hati yang lebih ringan, meski luka masih ada. Tapi di tengah kemenangan kecil ini, saya tahu bahwa perjuangan belum selesai. Apakah keberanian mencintai sesama jenis selalu sepadan dengan harga yang harus dibayar, atau diam demi kehormatan keluarga adalah pilihan yang lebih bijak?